Hello my dear students, welcome back to our English class. Anak-anak saya terkasih, selamat berjumpa kembali di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita, bahasa Inggris lintas minat. Ya, dan kita sudah masuki pertemuan yang ke-12, dan di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas yang namanya adjective clause dan relative pronouns. Ya, jadi nanti kita juga akan ada latihan. Jadi Mem harap anak-anak Mem semua bisa mengikutinya dengan seksama. Oke. Nah. Oke. What is an adjective clause? Apa itu adjective clause? Ya, di sini sudah ada ya penjelasannya dan kamu sudah menulisnya minggu lalu. Nah, hari ini meminta kamu mendengarkan penjelasannya. Oke. Jadi, an adjective clause or relative clause is a type of dependent clause. Jadi, yang pertama harus kamu perhatikan adalah adjective clause itu sama dengan relative clause, ya, itu sama, ya. Jadi kalau ada orang bilang relative clause, berarti itu adjective clause. Adjective clause sama dengan relative clause. Oke. Jadi apa itu relative clause atau apa itu adjective clause adalah, nah ini dia, sebuah klausa. Klausa itu anak kalimat. Sebuah anak kalimat yang dependent, ya. Dependent itu berarti terikat, ya. Anak kalimat yang terikat. Nah, berarti ada anak kalimat yang tidak terikat. Nah, kalau kamu tanya lagi, apa itu klausa terikat? Klausa terikat itu berarti dia belum memiliki arti dan dia harus ditemani klausa yang lain supaya dia punya arti. Nah, kebalikannya, klausa yang bebas atau independent clause, ya, itu adalah klausa yang punya makna tanpa harus ada klausa lainnya. Oke. Nah, itu mengenai klausa terikat dan klausa tidak terikat atau dependent clause terikat, independent clause tidak terikat. Nah, jadi yang kita bahas sekarang adalah klausa terikat. Nah, adjective clause atau relative clause ini termasuk ke dalam clause atau anak kalimat yang terikat. Ya. Nah, that works yang berfungsi menjelaskan sebuah benda di dalam sebuah kalimat. Jadi fungsinya relative clause atau adjective clause ini untuk menjelaskan, ya, sebuah benda yang ada di dalam sebuah kalimat. Nah, kalau kamu lihat contoh adjective clause ini adalah sebuah kalimat, ya. The flowers that we picked up last week have died. Nah, ini adalah sebuah kalimat dan yang dicetak tebal ini adalah adjective clause, ya. Jadi adjective clause ini atau yang dicetak tebal ini dia berfungsi untuk menjelaskan benda yang ada di dalam kalimat ini. Mana bendanya? Bendanya the flowers. Ya. Kalau kita artikan, bunga-bunga yang kita petik minggu lalu sudah mati. Ya. Jadi yang kita petik minggu lalu itu adjective clause dan fungsinya untuk menerangkan bunga
Bunga yang mana yang sudah mati? Bunga yang kita petik minggu lalu. Nah, itu fungsinya. Yang kedua, my friend who has glasses wasn't at school today. Nah, ini dia. Who has glasses itu adalah adjective clause dan dia ini mau menjelaskan kata benda yang ada di dalam kalimat ini. Mana bendanya? My friend. Ya. Teman saya yang mempunyai kacamata. Jadi teman yang mana? Teman yang mempunyai kacamata. Tidak berada di sekolah hari ini. Oke. Nah, kita kembali dulu. Nah, ini dia. Ya, tadi ya. It functions as an adjective. Sama itu dengan ini tadi ya. Works to describe a noun. Berfungsi untuk menjelaskan kata benda. Ya. Kalau di sini dibilang berfungsi sebagai adjective. Sama ya. Kenapa membilang sama? Karena adjektif fungsinya apa? Kata sifat. Adjektif kata sifat. Kata sifat itu fungsinya apa? Fungsinya ya itu tadi. Menjelaskan kata benda. Ya. Menjelaskan kata benda. Misal wanita cantik. Wanita yang bagaimana? Cantik. Nah, cantik itu adalah adjektif. Ya, sama seperti tadi. Bunga yang mana yang mati? Bunga yang kita petik minggu lalu. Ya. Teman saya yang mana yang tidak ada di sekolah hari ini? Teman saya yang mempunyai kacamata. Nah, jadi sama fungsinya ya. Menjelaskan ya, adjektif itu berfungsi untuk menjelaskan kata benda, maka dia disebut sebagai adjective clause karena dia berfungsi ya, karena dia berfungsi sebagai kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Oke. Nah ya, ini walaupun katanya ya, adjective clause ini terdiri dari ya sekumpulan kata-kata ya. Kalau adjective satu kata, tapi kalau adjective clause terdiri dari beberapa kata ya. Contohnya ini, that we picked up last night terdiri dari 6 kata. Who has glasses terdiri dari 3 kata. Ya, walaupun dia terdiri dari 3 kata, terdiri dari 6 kata, tapi fungsinya sama. Fungsinya itu yaitu menjelaskan kata benda. Ya, itu maksudnya ini. Oke? Nah, contohnya juga sudah. Nah, kita masuk sekarang ke adjective clauses dan relative pronouns. Ya, bedakan adjective clauses dan relative pronouns. Adjective clauses sama dengan relative clauses. Nah, sekarang relative pronouns. Pronouns itu kata ganti, ya. Jadi katanya, nah, adjective clauses begin with a relative pronoun. Jadi katanya, klausa adjektif itu diawali dengan sebuah kata ganti relatif. Ya, yang menghubungkan mereka itu adjective clause-nya. Yang menghubungkan adjective clause ke benda atau ke kata yang mereka ingin terangkan. Ya, jadi yang menghubungkan adjective clause kepada benda
yang mau mereka terangkan, itulah yang disebut dengan relative pronoun. Ya. Nah, sekarang apa saja yang termasuk relative pronoun? Nah, relative pronoun itu adalah kata-kata that. Ya, that ini bisa digunakan untuk semua. Where ini untuk menyatakan tempat. When untuk menyatakan waktu. Who untuk menyatakan manusia tapi posisinya subjek. Whom untuk menyatakan manusia tapi objek. Whose untuk menyatakan kepunyaan. Which untuk benda, dan why untuk alasan. Ya, tapi kalau sekali lagi ditanya yang mana saja relative pronouns? Ya, yang relative pronouns itu adalah that, where, when, who, whom, whose, which, why. Nah, itu yang termasuk ke dalam relative pronouns. Ya, oke. Coba kita lihat contoh. Nah, ini katanya example. Contoh dari adjective clause. Ya, contoh adjective clause. Nah, yang dicetak tebal, which, who, when, whose, that, why. Ini namanya ya relative pronoun, ya, yang tadi. Relative pronouns. Nah, which, who, when, whose, that, why adalah relative pronouns. Oke. Nah, kita lihat contoh pertama. Ya. Chocolate, which many people adore, is fattening. Coklat yang banyak orang senangi, sukai, membuat gemuk, fatteningnya. Jadi sekali lagi, coklat yang banyak orang sukai membuat gemuk, ya, atau menggemukkan. Nah, kalau ditanya, yang mana tadi relative pronoun? Jawabannya adalah which. Yang mana adjective clause? Which many people adore. Itu adjective clause, ya. Jadi katanya adjective clause dimulai dengan sebuah relative pronoun. Nah, benar ya? Ini adjective clause. Which many people adore. Yang di garis bawah ini adalah adjective clause. Dan adjective clause dimulai dengan relative pronoun. Inilah relative pronounnya. Ya, relative pronounnya ini. Adjective clause-nya ini. Dan sudah benar ya. Kalau adjective clause ini dimulai dengan relative pronoun. Nah, nomor 2 adjective clause-nya who are smart. Yang mana relative pronoun who. Nah, sekarang kita lanjut. Which connect. Nah, ini katanya yang menghubungkan ke kata yang mau dijelaskan. Nah, jadi katanya ini relative pronoun ini menghubungkan ke kata yang mau dijelaskan. Yang mau dijelaskan itu adalah ini. Coklat. Coklat yang bagaimana? Yang membuat gemuk. Ya, coklat yang banyak orang suka. Ya. Nah, orang yang bagaimana? Yang mengikuti peraturan, orang yang pintar. Nah, itu ya, who are smart. Itu dia adjective clause. Dia berfungsi untuk menerangkan people. Which many people adore ini juga fungsinya untuk menerangkan coklat. Ya, dan sama seperti itu semuanya ini, ya. I can remember the time when cell phones didn't exist. Saya bisa ingat waktu. Nah, ketika cell phone atau ponsel belum ada. Ya, jadi when ini adalah relative pronoun. When cell phones didn't exist,
adalah adjective clause. Ya, jadi when the cell phones didn't exist, ini menerangkan time. Ya, nah perlu kamu perhatikan ini dia. Itu tadi maksudnya ini ya. Ini tadi maksudnya. Maksudnya ini adalah ini. Perhatikan. Relative pronoun selalu dia berdekatan dengan benda yang mau dijelaskan. Relative pronoun dekat dengan benda yang mau dijelaskan. When relative pronoun dekat dengan benda yang mau dijelaskan, inilah benda yang mau dijelaskan, time. Whose daughter, whose ini adalah relative pronoun, didekatkan dengan benda yang mau dia terangkan. Ya, ini tadi whose ini adalah apa? Menyatakan kepunyaan ya. Coba kita lihat. Charlie mempunyai seorang teman yang, ya, ini yang juga artinya yang anak perempuannya tinggal di Cina. Sekali lagi, Charlie mempunyai seorang teman yang anak perempuannya tinggal di Cina. Anak perempuan siapa yang tinggal di Cina? Anak perempuan temannya. Ya, jadi whose didekatkan dengan friend. Oke, whose ini adalah relative pronoun didekatkan dengan friend. Friend ini benda yang mau diterangkan. Sama seperti tadi. When didekatkan dengan benda yang mau diterangkan. Who dengan people yang mau diterangkan. Which dekat dengan coklat yang mau diterangkan. Nah, seperti itu seterusnya. Oke. Nah, ini hanya tambahan saja. Subjek dan verb dalam adjective clause ya, benar. Di dalam adjective clause ya, dalam setiap adjective clause pasti ada namanya subjek, ada namanya verb. Ya. Adjective clause sekali lagi, di dalam adjective clause ada namanya subjek, ada namanya verb. Kita lihat contoh. Yang mana tadi adjective clause untuk nomor 1? Ya. Which many people adore, yang di garis bawah ya. Nah, ini adalah adjective clause. Di dalam adjective clause ini ada namanya subjek. Yang mana subjek? Many people. Yang mana verb? Adore. Itu pasti ada ya. Namanya dia clause. Clause itu adalah anak kalimat. Anak kalimat. Jadi, anak kalimat itu sama dengan kalimat. Maksud saya, pasti terdiri dari subjek, pasti punya subjek, pasti punya kata kerja. Ya, walaupun dia namanya anak kalimat, sama dengan kalimat itu, mereka pasti punya namanya subjek, punya namanya kata kerja. Ya, jadi itu maksudnya tadi. Many people adalah subjeknya, adore verbnya. Nah, cell phones subjeknya, didn't exist verbnya. Nah, daughter subjeknya, lives kata kerja atau verbsnya. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Kita lihat. Nah, ini dia. In some cases, dalam beberapa kasus, relative pronoun juga berfungsi sebagai subjek dari klausanya. Ya, ini dia tadi. Ini kan adjective clause-nya. Who are smart. Jadi kalau ditanya, yang mana subjeknya? Who inilah subjeknya. Ya, bisa dia berfungsi sebagai subjek. Itu tadi maksudnya ini. In some cases, relative pronoun berfungsi sebagai subjek. Inilah contohnya. Inilah subjeknya. Yang mana verb? Are. Ya. Kalau tadi yang nomor 1, yang mana subjek? Many people. Yang mana verb? Adore. Nah, tapi kalau di nomor 2, yang mana subjek katanya? Who lah subjeknya. Yang mana verb? Are lah verbnya. Oke.
Nah, itu in some cases katanya ya, in some cases. Jadi tidak semua, hanya untuk yang memakai who, ya. Hanya untuk yang memakai who. Next. Kita masuk ke exercise. Kita sudah sampai ke exercise. Ya, combine the two sentences using relative pronouns. Katanya combine. Combine itu gabungkan dua kalimat dengan menggunakan relative pronouns, ya. Nah, ini dia contoh. Example, the man is my brother. Satu kalimat. His jacket is black. Dua kalimat. Berarti ada dua kalimat yang harus kamu gabung. Kamu gabung, cara menggabungnya menggunakan relative pronoun, ya. Apa saja relative pronoun? Ya, yang termasuk relative pronoun ini tadi ya, that, where, when, who, whom, whose, which, why. Nah, gunakanlah itu. Oke. Nah, kita ambil contohnya. Pria itu adalah abang saya. Jaketnya berwarna hitam. Nah, jaketnya ini siapa? Abang saya. Jaketnya ini berarti menyatakan kepunyaan, ya. Menyatakan kepunyaan kita pakai apa? Nah, menyatakan kepunyaan relative pronoun yang kita pakai adalah whose. Nah, maka kita gunakan whose, ya. Whose, ya. His-nya ini menyatakan kepunyaan kan? Jadi his-nya ini ganti dengan whose. Whose jacket is black, ya. His-nya ini ganti dengan whose. Whose jacket is black, ya. Jadi ini tadi sudah berubah menjadi adjective clause. Nah, adjective clause ini kamu dekatkan dengan benda yang mau dia terangkan. Benda yang mau dia terangkan yang mana? Iya, the man, ya. Jadi setelah his-nya kamu ganti dengan whose, ya. Tariklah ini atau tulislah ini atau buatlah ini dekat dengan man. Karena dia mau menerangkan bendanya adalah man. Jadi hasilnya the man whose jacket is black is my brother. Apa artinya? Pria yang jaketnya berwarna hitam adalah abang saya. Sekali lagi, pria yang jaketnya warna hitam adalah abang saya. Yang jaketnya warna hitam menerangkan si pria. Oke. Nah, ada latihan kita 1, 2, 3, dan 4. Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa mengerjakannya dengan baik dan dikumpulkan ke kelas, ya. Nah, selamat bekerja dan selamat belajar. Thank you and see you soon.